Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi kita ngobrol bareng di spesial Ramadan kali ini. Dan kemudian pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ismi wa usrati. Itu tentang nama, kemudian keluarga, dan identitas diri. Seperti biasa, narasumber kita Haji Muhammad Arif SHUM MPDMA yang akan menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bumi literasi semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Dalam sore ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran bahasa Arab yang untuk pemula, yang mana minggu kemarin membahas tentang pengenalan diri dan juga mengenalkan nama kita kepada orang lain gitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore semua dan semoga dilancarkan puasanya dan lancar sampai akhir Ramadan. Baik, mengulang sedikit bahwa kemarin kita sudah membahas tentang kalimat atau ungkapan untuk menanyakan perkenalan dengan orang, yaitu kemarin ada mas muka, yang artinya itu adalah siapa namamu, terus jawabnya adalah ismi, contohnya nama saya Arif, ismi Arif gitu. Dan juga menanyakan apa profesinya adalah dengan mamihnatuka, apa profesimu, jawabnya ana thalib atau ana amil atau pekerja atau muwaddaf pekerja begitu. Dan juga belajar tentang pertanyaan aina atau where kalau dalam bahasa Inggris, itu di mana. Contohnya di mana kamu tinggal, di mana kamu akan makan, itu ungkapannya dengan aina. Dan kapan, kalau kapan adalah mata tathab mata tarji, artinya kapan kamu pulang, kapan kamu pergi, kapan kamu dilahirkan atau kapan tanggal kelahiranmu, itu pakai ungkapan mata. Baik, melanjutkan, untuk materi kali ini adalah tentang usroti, yaitu artinya adalah keluarga, yaitu kita mengenalkan nama-nama keluarga kita atau orang-orang yang ada di keluarga kita. Dalam bahasa Arab, keluarga itu adalah usrotun atau ailatun atau ahlun, bisa juga disingkat seperti itu. Baik, langsung saja, saya akan membahas tentang ini. Sekarang kita bahas, sebelum masuk mufradat atau tentang usrah, saya akan bahas dan membaca percakapan singkat tentang usrah atau keluarga. Nah, usrah itu keluarga. Ini percakapan antara Ali dan Ammar. Saya mengambil dari buku Arabia Baina Yadaik, yaitu Hiwar Baina Ali wa Ammar, yaitu percakapan antara Ali dan Ammar tentang usrah.
yaitu assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati, masya Allah. Man hada? Hada walidi, huwa muhandisun. Wa man hadihi? Hadihi walidati sa'idah, hiya tabibatun. Ini saya baca dulu semua ya. Kemudian wa man hada? Hada akhi Isa, huwa talibun, dia talib. Terus wa man hadihi? Hadihi ukhti Ablah, ya muallimatun. Wa hada jaddi wa hadihi jaddati. Terus masya Allah, ucap sama Amar masya Allah. Saya terjemahkan dulu dari awal. Ini percakapan tentang keluarga dalam bahasa Arab. Ya, ini antara Ali dan Ammar. Ali memperkenalkan nama-nama keluarganya dalam fotonya, dalam sebuah foto. Artinya assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Hadihi ini adalah suratu usrati, gambar keluargaku atau foto keluarga. Ammar menjawab masya Allah, masya Allah. Man hada? Kemudian Ammar bertanya, man hada, siapa ini? Hada walidi Adnan, ini adalah ayahku yang bernama Adnan. Huwa muhandisun, dia seorang insinyur. Terus Ammar bertanya lagi, waman hadihi, siapa? Kalau ini siapa? Waman hadihi, siapa ini? Hadihi walidati, ini adalah ibuku, namanya Sa'idah, Ya tabibatun, dia seorang dokter. Waman hada, dan siapa ini? Hada akhi Isa, ini adalah saudara laki-lakiku. Akhi itu saudara laki-lakiku, namanya Isa. Huwa talibun, dia adalah seorang mahasiswa, seorang pelajar. Waman hadihi, dan siapa ini? Hadihi ukhti Ubla, hadihi ini adalah ukhti, saudara perawanku Ablah. Hiya muallimatun, dia seorang guru. Wahada jaddi, dan ini kakekku, kakek laki-lakiku. Wahadihi jaddati, dan ini adalah kakek atau nenekku. Ini adalah masya Allah, ini adalah percakapan singkat tentang keluarga dalam bahasa Arab, yaitu nama-nama dalam keluarga itu apa aja. Jadi kalau ada orang bertanya, ketika kita bersama seseorang dan bertanya dengan bahasa Arab, man hada, ya kita menjawab dengan siapa. Kalau ibu kita namanya bahasa Arabnya adalah ummun. Terus saya lanjut ke mufradat tentang usrah. Ini kalau suratun itu adalah gambar atau foto. Usratun itu keluarga. Walidun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah ayah atau bapak atau abun juga bisa. Walidatun adalah ibu atau ummun, sama. Jaddun itu adalah kakek. Kalau jaddatun itu adalah nenek. Ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Ini artinya ya. Kemudian kalau ammun itu paman. Sebenarnya kalau paman itu ada dua. Ammun itu adalah paman dari jalur ayah. Tapi kalau dari jalur ibu itu khalun. Ammatun itu bibi dari jalur ayah. Kalau dari jalur ibu khalatun. Auladun itu anak-anak. Ini adalah mufradat atau kata-kata dalam bahasa Arab tentang usra atau tentang keluarga, begitu.
Jadi kalau kita bercakap-cakap dengan orang Arab atau kita belajar bahasa Arab untuk memperkenalkan keluarga kita, itu bahasa Arabnya adalah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tadi adalah apa? Abun itu atau walidun itu artinya ayah atau bapak. Terus kalau ibu, bahasa Arabnya adalah ummun atau walidatun. Itu juga ammun dan ammatun itu adalah bibi, tapi dari jalur ayah. Tapi kalau dari jalur ibu namanya khalun dan khala. Begitu. Dan cara memperkenalkan keluarga dalam bahasa Arab yang singkat ya seperti itu. Hada kalau kalau memperkenalkan contohnya ini adalah ayahku. Hada abi atau hada walidi begitu. Kemudian dilanjutkan setelah itu profesinya apa? Kalau pekerja kantor atau guru itu bahasa Arabnya hada abi wal atau wali, hada walidi huwa muallimun, huwa muwaddafun, dia seorang pegawai atau dia seorang guru. Ini untuk memperkenalkan ayah kita ke teman kita seperti yang tadi. Terus ada contoh perkenalan sederhana, yaitu tentang mengenalkan keluarganya, bukan dalam bercakap tapi dalam bentuk teks. Contohnya ismi Ali, namaku adalah Ali. Hadihi usrati, ini adalah keluargaku. Ini adalah keluargaku. Hada abi, ini adalah ayahku. Wahadi ummi, dan ini adalah ibuku. Li akhun wahidun, aku mempunyai satu saudara laki-laki. Wa akhtun wahidatun, dan mempunyai satu saudara perempuan. Ini adalah contoh teks sederhana tentang memperkenalkan diri dan keluarganya. Kalau mau menanyakan berapa anggota keluargamu, itu adalah kam adadu usratika, berapa jumlah keluargamu. Itu bahasa Arabnya adalah kam adadu usratika. Kalau ada pertanyaan lagi, apakah kamu punya saudara? Hallaka akhun, hallaka ukhtun. Itu adalah untuk menanyakan kepada kenalan kita atau teman kita tentang apakah dia punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Hallaka akhun, hallaka ukhtun. Dan kalau dalam dialog singkat, ketika kita berkenal dengan orang, ya contohnya assalamualaikum, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, mas muka, siapa namamu. Terus contoh saja yang dia, ismi Muhammad. Man hada, siapa ini siapa. Hada abi, ini adalah ayahku. Waman hadihi, dan ini adalah waman hadihi, dan siapa ini? Jawabnya hadihi ummi, ini adalah ibuku. Begitu. Menurut saya untuk materi yang ini adalah materi yang insyaallah yang mudah, karena untuk memperkenalkan anggota keluarga kita dan dalam bahasa Arab kita cukup menghafal apa bahasa Arabnya ayah, apa bahasa Arabnya ibu, apa bahasa Arabnya saudara perempuan, dan profesinya gitu. Baik,
mungkin ada pertanyaan dari para audien, sahabat pemilih literasi semua, tentang bahasa Arab, tentang keluarga. Oke, terima kasih pada narasumber yang telah menyampaikan materinya. Ini ada beberapa Apakah pertanyaan akan saya bacakan ya. ya Bentar. satu-satu apa langsung satu aja? Mungkin satu-satu dulu. Baik. Untuk yang pertama, dalam frasa ismi wa usrati itu bagaimana penjelasan struktur idhofah dan fungsi domir alif atau i pada kata ismi itu seperti apa? Ismi dan usrati sebenarnya itu ada dua kata, ismun dan ya. Ismun itu lafaz yang tidak disambung dengan apapun. Kalau ya itu adalah domir. Domir itu kepemilikan. Jadi kepemilikan aku itu dengan ya. Dan disebut domir mutasil. Ketika kita ingin menyebut kepemilikan ku, contohnya namaku, itu adalah ismi, ismun, terus ditambah ya, ismi. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin my name, itu kalau dalam bahasa Arab ismi. Contoh lain adalah kitabun, kitab. Kalau mau menyebutkan kitabku itu tinggal ditambah ya, domir ya, yaitu kitabi, kitabku gitu. Ya, yaitu adalah kepemilikan aku. Begitu. Baik. Kemudian ini ada lagi. Yang kedua, apa perbedaan penggunaan kata isim dan laqab dalam bahasa Arab, baik secara tata bahasa maupun maknanya? Seperti apa, Ustaz? Baik, terima kasih. Isim itu adalah nama. Nama seperti Muhammad, Ahmad, Ali, Umar itu adalah isim. Jadi nama pribadi seseorang, nama asli seseorang itu ismun. Tapi kalau laqab itu adalah dalam bahasa Arab namanya, artinya adalah gelar atau julukan. Mungkin kita tahu Umar itu julukannya adalah Al-Faruq. Berarti Al-Faruq ini bukan nama asli Umar, tapi itu adalah julukan untuk Umar bin Khattab, Al-Faruq. Atau Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah gelar untuk Abu Bakar. Atau dalam yang lain ada Al-Haddad, tukang sepatu. Al-Haddad, tukang besi, itu laqab Al-Haddad. Bukan nama asli tapi nama gelar atau julukan gitu. Kalau ismun itu nama asli. Begitu moderator. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada lagi selanjutnya. Dalam memperkenalkan diri, kapan kita menggunakan pola isim dan kapan menggunakan ana? Apakah ada perbedaan nuansa makna di antara keduanya? Itu gimana, Ustaz? Kalau ismi itu adalah menyebutkan nama secara langsung. Ini adalah untuk khususnya untuk bahasa formal ya. Untuk menyebutkan nama saya itu bahasa Arabnya adalah ismi. Contohnya Mas muka ismi Ahmad gitu. Tapi kalau ana itu biasanya merujuk ke identitas atau profesi. Dia jadi apa? Atau status diri bisa juga. Contohnya man anta, siapa kamu? Jawabnya bukan ismi siapa, tapi ana. Contohnya ana thalibun atau ana muwaddafun. Ana thalibun artinya adalah aku seorang mahasiswa atau seorang siswa. Gitu. Tapi kalau bahasa non formal atau amiyah mungkin bisa langsung ana, langsung nama, menyebutkan nama itu, tapi non formal tidak baku. Mungkin itu moderator. Yang lain lagi, Ustaz.
Ya. Kemudian bagaimana kaidah pembentukan jumlah ismiyah atau kalimat nominal ketika menjelaskan identitas diri? Misalkan dalam kalimat saya seorang pelajar atau saya anak pertama. Itu gimana menjelaskannya? Jadi kalau memperkenalkan dengan kaidah jumlah ismiyah itu tinggal dengan susunan mubtada khobar, yaitu ana, kalau saya ya ana, terus kalau seorang pelajar itu tolibun, berarti langsung aja ana tolibun. Ana itu menjadi mubtada, tolibun menjadi khobarnya. Ini termasuk jumlah ismiyah. Atau contoh lain, dia seorang dokter, huwa tabibun, dia seorang dokter. Huwa ini adalah mubtada, tabibun adalah khabar dalam jumlah ismiyah ya. Kalau contoh saya anak pertama itu adalah anak ibnu al awal, atau anak awal minal abnaihi gitu. Gitu Ustaz. Kalau ini kaidah penggunaan dhamir mutasil atau kata ganti Mutasil ya. yang bersambung dalam menyebut hubungan keluarga seperti abi, umi, Oh akhi gitu. atau ukhti. Gimana? Jadi kalau tadi kan kita sudah belajar bahasa Arabnya guru itu adalah, guru apa namanya, ayah itu adalah abun. Kalau ibu itu bahasa Arabnya ummun. Kalau akhun dan ukhtu itu adalah saudara laki-laki, kalau ukhtun saudara perempuan. Kalau ingin menggunakan apa namanya idhofah ke aku, ya, ke idhofah tinggal ditambahi ya saja langsung. Jadi kalau ayahku tinggal aja abun ditambahi ya, langsung disambung abi gitu. Kalau ibuku ummun menjadi ummi, ibuku. Kalau saudara laki-lakiku, kalau belum ada apa namanya nomor mutasilnya akhun, tapi kalau ingin menyebutkan saudaraku itu tinggal ditambah ya saja, akhi, langsung disambung akhi. Kalau perempuan, saudara perempuan, ukhtun tinggal ditambah ya juga, ukhti, gitu aja, simple. Kalau kepemilikan tinggal ditambah ya. Kalau untuk menyebutkan keakuan, kepemilikan, gitu dan. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ya. Dan ini yang terakhir, gimana sih pentingnya kita memahami tata bahasa Arab, dalam artian ya nahwu sorofnya, dalam menjaga makna ketika kita menyampaikan identitas diri kita agar tidak terjadi salah paham. Gimana Ustaz? Halo? Salah, maka maknanya juga salah. Contohnya adalah ana tolibun, itu kan kalau ana yang ngomong itu seorang laki, kalau menyebutkan atau bahasa Arab saya seorang laki-laki dalam bahasa formal itu ana tolibun. Tapi kalau dia tidak paham bahasa Arab atau nahwu sorof, kalau langsung dia ngomong ana tolibatun, itu salah. Atau dia seorang apa namanya murid laki-laki tapi menggunakan hiya tolibun, itu sudah salah. Dan juga kalau untuk perkenalan biasanya kan ditanya min aina anta, ana, biasanya jawabnya itu kan aku dari Jakarta. Itu bahasa Arabnya adalah ana min Jakarta. Tapi kalau gak paham bahasa Arab bisa ngaca ngomong ana fi Jakarta, itu salah. Kan kalau ana fi Jakarta secara arti itu sudah salah, saya di Jakarta. Begitu Ustaz. Jadi sangat penting nahwu dan sorofnya. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Nggih. Terima kasih kepada
Ustadz Arif yang telah menyampaikan materinya di sesi ngobrol Ya, bareng di untuk spesial bahasa Arab bulan pemula. Ramadan ini. Ya, untuk bahasa Arab untuk pemula, khususnya pada tema kita tentang nama, keluarga, dan identitas diri. Semoga apa yang disampaikan narasumber bisa bermanfaat untuk kita para pemula dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, terima kasih kepada narasumber sekali lagi. Sama-sama. Saya moderator mohon izin untuk mengundurkan diri dari forum ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita dalam menjalani ibadah puasa ini diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama moderator. Sudah boleh keluar ya ini ya. Ya. Oke. Syukran kasiran. Hostnya sudah ada